Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helena Miranda, saya dari kelas 3A1 Informatika. Di sini saya akan memperkenalkan fitur-fitur yang ada pada aplikasi Bootstrap Studio. Kebetulan di sini saya menggunakan Bootstrap Studio versi 6.7.2. Baiklah. Di sini di bagian atas itu ada menu file, ada menu edit, ada view, dan ada help. Selanjutnya itu ada menu new. New di sini untuk memulai membuat desain. Ada menu open untuk membuka file ataupun folder. Ada menu save untuk menyimpan desain. Ada menu setting atau pengaturan. Ada menu asisten, ada undo dan redo. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan fitur-fitur pada aplikasi Bootstrap Studio ini. Yang pertama itu ada footer. Footer dalam Bootstrap itu merupakan sebuah komponen yang berguna untuk membuat struktur informasi di bagian bawah halaman web. Footer di sini terdiri dari footer basic, footer clean, footer dark multi-column, footer multi-column. Selanjutnya ada UI, terdiri dari artikel dalam konteks Bootstrap Studio itu merujuk pada elemen HTML yang digunakan untuk menyusun konten yang terpisah dalam halaman web. Di sini artikel terdiri dari artikel pages dan artikel card. Selanjutnya ada call to action atau CTA. Dalam Bootstrap Studio merujuk pada elemen desain yang mendorong pengguna untuk melakukan tindakan tertentu seperti mengklik tombol atau mengisi formulir. Di sini call to action terdiri dari banner clean, banner color, banner heading image, dan banner like. Selanjutnya itu ada contact. Kontak dalam Bootstrap Studio itu merujuk pada formulir kontak yang memungkinkan pengguna untuk mengirimkan pesan atau pertanyaan kepada pemilik situs. Formulir ini biasanya mencakup kolom untuk nama, email, dan pesan. Kontak di sini terdiri dari kontak details, ada kontak map to column, ada kontak over map. Selanjutnya itu ada fitur. Fitur dalam Bootstrap Studio itu merujuk pada berbagai komponen dan alat yang memudahkan pengembang dalam mendesain antarmuka web yang responsif dan menarik. Fitur di sini terdiri dari fitur card, ada fitur centered icon, ada fitur image, ada fitur large icon, ada fitur minimal, fitur small icon, ada fitur small icon color. Selanjutnya ada footer. Footer di sini merupakan komponen yang digunakan untuk membuat struktur informasi di bagian bawah halaman web. Footer di sini ada footer basic, footer clean, footer dark multi-column, footer multi-column. Selanjutnya ada form. Form dalam Bootstrap Studio adalah komponen penting untuk mengumpulkan data pengguna. Form di sini terdiri dari contact form basic dan login form basic.
Selanjutnya ada hero section. Hero section itu adalah area visual utama di bagian atas halaman web yang pertama kali dilihat pengunjung. Fungsinya untuk menarik perhatian dan menyampaikan pesan penting dengan elemen seperti gambar latar belakang, judul, subjudul, dan tombol ajakan CTA yang jelas. Hero section ini ada hero banner color, hero carousel, hero clean reverser, ada hero fitur, ada hero overlay, ada hero parallax. Selanjutnya itu ada media. Media dalam aplikasi Bootstrap Studio mengacu pada penggunaan media queries yang memungkinkan pengembang untuk membuat desain responsif. Media di sini terdiri dari galeri centered grid, selanjutnya ada galeri offset grid, ada lightbox galeri, ada lightbox galeri no gutter, ada parallax background, ada simple slider. Selanjutnya itu ada navbar. Navbar dalam aplikasi Bootstrap Studio ini adalah elemen navigasi yang responsif dan dapat disesuaikan. Biasanya terletak di bagian atas halaman. Navbar memungkinkan pengguna untuk menavigasi berbagai bagian situs web dengan mudah. Navbar di sini terdiri dari navbar centered brand, navbar centered brand dark, navbar centered link, navbar right link, navbar right link dark, ada navbar with button. Selanjutnya ada newsletter. Newsletter adalah media komunikasi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengirimkan informasi terbaru kepada pelanggan melalui email. Dalam konteks Bootstrap Studio, meskipun tidak dirancang khusus untuk membuat template newsletter, pengguna dapat menggunakan kode HTML dan CSS untuk mendesain newsletter yang responsif. Newsletter ini terdiri dari newsletter subscription centered, ada newsletter subscription clean, ada newsletter subscription color. Selanjutnya ada pricing. Pricing itu merujuk pada struktur biaya perangkat lunak tersebut. Pricing di sini terdiri dari pricing centered, pricing clean, pricing duo, pricing free paid, pricing yearly atau monthly. Selanjutnya ada project. Project itu merujuk pada kumpulan file dan aset yang digunakan untuk mengembangkan situs web. Setiap proyek di Bootstrap Studio mencakup halaman HTML, CSS, JavaScript, dan gambar yang diperlukan untuk membangun antarmuka pengguna. Di sini terdiri dari project grid dan project grid horizontal. Selanjutnya ada slide bar. Ini merujuk pada elemen navigasi samping atau sidebar yang dapat digunakan untuk menampilkan menu atau konten tambahan. Sidebar ini terdiri dari sidebar with menu, ada sidebar with list, ada sidebar with icon. Selanjutnya itu ada start. Dan selanjutnya itu ada struktur. Struktur di sini mengacu pada cara elemen-elemen halaman web diorganisir dan diatur menggunakan sistem grid yang responsif. Struktur di sini ada 1 row 1 kolom, ada 1 row 2 kolom, ada 1 row 3 kolom, ada 1 row 4 kolom, 2 row 1 plus 1 kolom, 2 row 1 plus 2 kolom, 2 row 1 plus 3 kolom, 2 row 1 plus 4 kolom, dan ada sidebar. Selanjutnya itu ada theme.
Tim dalam Bootstrap Studio itu merujuk pada fitur kolaboratif yang memungkinkan beberapa pengguna untuk bekerja bersama dalam proyek pengembangan web. Tim di sini ada tim horizontal. Lanjut, selanjutnya ada testimonial. Testimonial dalam Bootstrap Studio itu adalah pernyataan dari pengguna produk atau layanan yang menunjukkan kepuasan mereka. Lanjut, selanjutnya ada teks. Teks dalam Bootstrap Studio itu merujuk pada elemen teks yang dapat ditambahkan ke dalam desain web menggunakan framework Bootstrap. Di sini teks terdiri dari heading, paragraf, alert, block quote, small, bold, italic, span, sub, dan kode. Lanjut, selanjutnya itu ada image. Image itu merujuk pada komponen yang digunakan untuk menampilkan gambar, ilustrasi, atau foto dalam desain. Image, di sini ada image, ada picture, ada icon, ada loti, ada carousel, ada figur, ada caption. Selanjutnya ada control. Kontrol dalam Bootstrap Studio ini merujuk pada elemen interaktif dalam formulir seperti input text, drop down, dan tombol. Kontrol ada button, split button, button group, button toolbar, drop down, link. Lanjut, selanjutnya ada grid. Grid adalah komponen utama yang memungkinkan pengembang untuk membuat tata letak halaman web yang fleksibel dan responsif. Lanjut, selanjutnya ada container. Container dalam Bootstrap adalah elemen dasar yang digunakan untuk menyusun tata letak halaman web. Container di sini terdiri dari container, tabs, accordion, collapse, stack, list group, list, dan div. Selanjutnya itu ada card. Card di sini adalah wadah konten fleksibel yang dapat diperluas menggantikan panel dan thumbnail dari versi sebelumnya. Card di sini ada card, ada panel, ada thumbnail, ada card with overlay, ada card with navigation, ada card group. Selanjutnya itu ada page. Page dalam konteks Bootstrap Studio itu merujuk pada elemen yang digunakan untuk menyusun dan mengatur konten di dalam aplikasi web. Page di sini terdiri dari navbar, nav HTML, header, footer, main, hgroup, section, artikel, dan aside. Selanjutnya ada pagination. Pagination dalam Bootstrap Studio adalah komponen yang digunakan untuk membagi konten menjadi beberapa halaman sehingga memudahkan navigasi. Selanjutnya ada table. Tabel dalam Bootstrap dapat dibuat dengan menggunakan kelas-kelas seperti tabel untuk tabel standar, tabel striped untuk efek garis zebra, tabel bordered untuk menambahkan border, dan tabel hover untuk efek hover pada baris. Tabel juga dapat dibuat responsif dengan membungkusnya dengan elemen dengan kelas. Tabel responsif memastikan tampilan yang baik di berbagai ukuran layar. Tabel di sini ada tabel row, tabel cell. Selanjutnya itu ada form. Form adalah alat yang memungkinkan pengguna untuk membuat formulir web dengan mudah menggunakan kelas-kelas yang telah disediakan oleh Bootstrap. Form di sini ada form, ada field label, ada text input, ada email input, ada color input, ada select, ada telepon input, ada date and time input, ada number input, rank input, hidden input, URL input, search input,
password input, submit input, file input, checkbox with label, radio with label, plain text input, text area, help text, input group, dan field set. Selanjutnya ada sosial dalam konteks Bootstrap Studio itu terkait dengan optimasi situs web bagi mesin pencarian atau SEO serta penampilan di jejaring sosial. Di sini ada Facebook like button, Facebook post embed, ada follow button, post button. Ada juga Instagram embed. Selanjutnya itu ada e-commerce. E-commerce di sini merujuk pada kemampuan untuk membangun toko online yang lengkap menggunakan komponen yang disediakan. E-commerce itu terdiri dari produk list, produk search, kategori list, shopping cart, add to cart, view cart, order status, sign in button, user order, user setting. Dan selanjutnya itu ada miss dalam konteks Bootstrap Studio biasanya merujuk pada fitur-fitur tambahan yang tidak masuk dalam kategori utama tapi sangat berguna bagi desain dan fungsionalitas suatu aplikasi atau situs web. Miss di sini terdiri dari theme, switcher, chart, map, video, audio, custom code, comment, modal, off canvas, badge, close, breadcrumb, HR, responsive, embed, progress bar, spinner, toast container. Selanjutnya di overview itu ada HTML dan body. Dan di sebelah sini ada desain, itu bisa menggunakan page, ada style, JavaScript, fonts, dan image. Baik, mungkin itulah yang dapat saya perkenalkan, fitur-fitur dan menu yang ada pada aplikasi Bootstrap Studio. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.